Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, usikum bittaqwallah wasyami wa ta'ah. Sallallahu alaihi wa karim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampus Sentul Cinta Mulia yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah, bil khusus yang saya hormati para ahli, para kepala, para sesepuh, para dermawan, aparatur pemerintah, para Bapak RW, bapak-bapak, juga para pemuda sebagai generasi penerus, saudaraku sekalian seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah rahimahullah wa hadakumullah. Bersyukur kepada Allah bahwa pada malam ini kita oleh Allah diberikan pertolongan, juga diberikan kekuatan baik dari hormati, diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam wal ihsan, sehingga pada malam ini kita dapat melangkahkan kedua telapak kaki kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang mulia ini. Tidak lain tidak bukan semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, di samping juga kita niat iktikaf, niat menunggu masuknya waktu sholat isya berjamaah, juga niat memakmurkan masjid, niat memakmurkan majelis ilmu, niat mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, juga niat silaturahim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini semuanya tanpa kecuali mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu, dan mudah-mudahan oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan manakala ajal kematian datang merebut nyawa kita, semoga kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak, dalam keadaan bersih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang paling mulia dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad
beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kelak kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat juga dari beliau, diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa rahmatullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan ulul kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan shalawat atas kekasihnya Allah, di mana pembacaan Fatihah dan shalawat ini kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak kita, cucu-cucu kita, diusul untuk ibunda tercinta Bumi Hajati Fatimah binti Al-Jamalil dan untuk anak-anak tercinta Muhammadul Firdaus Abu Bakar bin Saifuddin. Semoga mereka semuanya ahli kubur kita yang saat ini sedang berada di alamatnya, semoga selama berada di alamatnya selalu berada dalam limpahan, berada dalam curah rahmat Allah, berada dalam kasih sayangnya Allah, yang boleh segala dosanya, umurnya oleh Allah diterangkan, diluarkan, diamankan, dijadikan roh dari Allah jinan, oleh Allah dijadikan alam kuburnya aman daripada taman-taman surga. Bitil kami yang dirubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimahullah ta'ala. Iklam
ila arba'ati hisolin maring papat piro-piro perkara. Maksudnya segala amal itu membutuhkan 4 perkara. Jadi yang 4 perkara ini sangat amat dibutuhkan sekali di dalam segala amal, di dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, di dalam setiap amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan, yang kita perbuat, itu membutuhkan 4 perkara. Yang 4 perkara ini wajib, mesti ada dalam setiap amal kebaikan, dalam setiap amal soleh, dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan sehari-hari selama kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara ini, supaya sampai ke akhirat, dan di akhirat kita dapat meraih, memetik pahalanya di dalam surga. Jadi kata para ulama, i'lam annal amala yahtaju ila arba'ati khisalin. Becik porusiro ing satuhune utawi amal iku butuh amal ing papat piro-piro perkara. Ketahuilah olehmu, bahasa Indonesianya, bahwasanya amal itu membutuhkan 4 perkara. Jadi yang 4 perkara ini hukumnya wajib mesti ada. Kalau umpama salah satu dari yang 4 perkara ini tidak ada, maka kemungkinan besar, bahkan dapat dipastikan, amal kita akan menjadi rusak, amal kita akan menjadi sia-sia, amal kita tidak akan sampai ke akhirat, dan di akhirat cek bahasa orang alamat curug, temenang pahala, temenang naon-naon, sebab amalnya sudah rusak. Ibarat kita beli telur dari pasar, 1 peti sama, beli telur dari pasar 1 peti, dibawa pakai motor, udah gitu motornya jatuh, telurnya jatuh semua, harus tetap telurnya nyampe ke rumah enggak? Nah seperti itu. Nah ulah katakanlah amal orang tak harus rusakan, sebab enggak ada yang 4 perkara. Jadi yang 4 perkara ini bisa disebut hisnul amal. Yang 4 perkara ini bisa disebut hisnul amal, artinya bentengnya amal. Yuk kita bentengi segala amal kebaikan, segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, kita bentengi dengan 4 perkara. Dijagalah di bentengan, supaya lamun cara parek mah di sawah orang dipagar supaya wilayah embeng aranjak tadinya bobo naon bisa bawa dirusak itu. Nah, yang 4 perkara tersebut menurut para ulama, yang pertama al-awwalu utawi kang kaping awal utawi kang kaping siji iku annal amala satuhune utawi amal iku yahtaju butuh amal al ilma ing ilmu. Li annal amala karena satuhune utawi amal la yasluhu iku la yasluhu ora beres amal illa kajaba ma'al ilmi sarta ilmu. Jadi yang pertama menurut para ulama bahwa amal itu butuh ilmu. Amal butuh ilmu. Pepatah mengatakan beramal dengan ilmu, berilmu diamalkan. Jadi amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah itu bahasanya. Amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Yang dimaksud amaliyah ilmiah beramal dengan ilmu. Yang dimaksud ilmiah amaliyah berilmu amal. Sebab al ilmu bila amalin kasadari bila tamal. Ilmu kalau tidak diamalkan itu bagaikan pohon tidak berbuah. Sebab buahnya ilmu adalah samrotul ilmi al akmal. Buahnya ilmu itu amal. Kurang sholat, baca Quran,
itu adalah buahnya ilmu. Nanti akan menghasilkan berbagai macam keuntungan di akhirat. Nah, buka ilmu tidak amal pun, kita ibarat sama kebuahan. Nah, baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amal butuh ilmu. Jadi ilmu ini memegang peranan penting dalam setiap amal kebaikan, dalam setiap amal ibadah, dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan ilmu ini bisa menjadi standarisasi, bisa menjadi patokan, bisa menjadi barometer, tolok ukur terhadap sempurna atau tidaknya amal yang kita kerjakan, sempurna atau tidaknya kebaikan yang kita kerjakan, sempurna atau tidaknya ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu sangat bergantung kepada ilmu. Orang yang beribadah didasari ilmunya itu akan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada seseorang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu. Daripada seseorang melakukan ibadah atas dasar kebodohan, atas dasar ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketidakpahaman. Akhirnya ibadahnya asal-asalan. Kusabab ternyata ilmu nantian. Pasti hasilnya beda. Pasti hasilnya beda. Jadi kalau kita sholat berjamaah kata-kata ada 50 orang, itu disaring oleh Allah. Dari 50 orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid, itu hasilnya nggak sama semua, beda-beda. Pertama disaring, mana dari 50 orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sholatnya didasari ilmunya, itu ketahuan sama Allah. Ternyata dari 10 orang yang keluar cuma 25 yang sholatnya pakai ilmu, yang 25 berarti minggir. Nah ini pentingnya ilmu. Entah sayang menjelma rajin ibadah, tapi tanah baik dengan sayang banget, power di akhirat, power. Kemudian disaring yang kedua, setelah disaring yang pertama, mana dari 50 orang yang melaksanakan sholat berjamaah dengan ilmu, ternyata yang keluar cuma 25. Nah, dari 25 orang ini yang sholatnya didasari ilmu, disaring lagi oleh Allah. Disaring lagi, diseleksi lagi. Mana dari 25 orang yang sholatnya didasari dengan ilmu, dia niatnya benar, niatnya lurus. Jadi niatnya benar-benar karena Allah. Kadang-kadang kan ayat niatnya menahan dipuji, nah Allah tahu hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatimu. Nah, ternyata dari 25 orang yang melaksanakan sholatnya atas dasar ilmu, setelah disaring mana yang niatnya lurus, ternyata yang keluar 13 orang. Berarti yang 12 orang minggir. Nah, dari 13 orang yang melakukan sholatnya atas dasar ilmu dan niatnya lurus, disaring lagi, diseleksi lagi, mana yang sholatnya benar-benar khusyuk. Nah, oh ternyata dari 13 orang itu yang khusyuk cuma 10 orang yang kelihatan khusyuk sama Allah. Ternyata cuma 10 orang. Nah dari 10 orang yang sholatnya didasari ilmu, niatnya lurus, sholatnya khusyuk, diseleksi lagi. Mana dari 10 orang yang sholatnya benar-benar ikhlas karena Allah, disaring lagi. Ternyata yang keluar cuma 5 orang. Jadi yang 5 orang ini dia sholatnya pakai ilmu, niatnya lurus, khusyuk, ikhlas. Apakah selesai sampai itu? Enggak, disaring lagi. Ternyata dari 5 orang yang sholatnya didasari ilmu, niatnya lurus, kemudian tadi apa?
Hah? Khusu dulu ya. Ikhlas khusu. Nah disari lagi. Mana yang sholatnya sobar, tumanina, untuk gerabak-gerabak, untuk gaganjangan, untuk buru-buru. Sholatnya tenang, tumanina, khusu gitu. Sholatnya rapih lah. Minta kos jelema bulan anjing gitu. Berapa khusu, berapa gerbong. Nah, mana sholatnya sabar, anu tumanina. Ternyata yang keluar cuma orang. Dari 50 orang cuma 1 orang yang keluar yang sampai finish. Nah, disaring. Makanya setiap amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan itu wajib didasari 4 perkara. 1, wajib didasari ilmu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam kitab Nawaihul Ibadah. Kata Rasulullah, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi wa katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal yang sedikit itu akan berguna apabila didasari ilmu. Sebaliknya, amal yang banyak tidak akan berguna apabila didasari dengan kebodohan. Jadi yang membedakan amal kita itu terletak pada ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar kita beramal, bukan hanya sholat, tapi dilihat oleh Allah mana yang sholatnya pakai ilmu. Makanya mencari ilmu ini wajib. Jauh sebelum Allah perintahkan sholat. Perintah sholat itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu pada tahun 1 sebelum Hijriah. Jauh sebelum Allah perintahkan zakat. Perintah zakat itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad itu pada tahun berapa? Pada tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Rasul berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jauh sebelum Allah perintahkan puasa Ramadan kepada Nabi Muhammad. Karena perintah Ramadan, puasa Ramadan ini turun tahun 2 Hijriah berbarengan dengan perintah zakat. Makanya setiap kita puasa Ramadan wajib zakat. Zakat fitrah, zakat mal itu di bulan Ramadan berbarengan dengan ibadah puasa. Jauh sebelum Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad perintah ibadah haji. Perintah ibadah haji itu turun dari Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya pada tahun 6 Hijriah. Setelah 6 tahun Rasulullah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jauh sebelum turun perintah sholat, jauh sebelum turun perintah puasa Ramadan, sebelum turun perintah zakat, sebelum turun perintah ibadah haji, yang paling pertama kali turun perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah mencari ilmu. Sebab kumaha arek salat teboga ilmuna, kumaha arek zakat teboga ilmuna, kumaha arek ibadah haji teboga ilmuna. Maka sebelum perintah salat, zakat, puasa, ibadah haji turun, yang paling pertama kali turun adalah perintah mencari ilmu. Sebab salat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji eta kabeh kudu didasarkan ku ilmu. Perintah mencari ilmu mah ketika turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surat Al-Alaq. Ini wahyu yang pertama kali turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Isinya Iqra, bacalah olehmu. Ini perintah membaca, berarti perintah mencari ilmu. Kurang mau bisa baca lah, kurang sedek nyangan ilmu, sedek belajar. Bapak-bapak, bisa nggak baca kitab kuning, kitab unggul? Bisa nggak?
baca kitab kuning, kitab gundul yang nggak ada sakalnya, yang nggak ada harokatnya, yang nggak ada barisnya, yang nggak ada fathah atau jr atau bah, bisa nggak? Nggak bisa kalau kita nggak punya ilmunya. Berarti kalau hanya bisa baca kita dulu, kurang kudu belajar pesantren lah minimal 1 tahun pesantren. Itu ya pesantren bener. Rajin lagi pesantren. Kalau pesantren molor malu mah bisa iya. Kan ayat paribasa, salam tren kancing tilu di koropeak ditarik kolok. Naon tah artina? Masantren ngaji tertimu, ngadun ngabebeak banda kolok. Sebab di pesantren molor malu tara ngaji. Waktu ngaji memang molor di bobong. Waktu ngaji memang bobogohan. Bobogohan. Anu pesantren gitu tentu bisa masa kita pun antum pesantren. Nah, yang bisa maca kitab gundul ke aya ilmu nah berarti kudu belajar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama yang dibutuhkan oleh amal yaitu ilmu. Sampai-sampai di dalam kitab Jubat diterangkan wa bagaimana kalau umpama kita udah subuh baheula keur leutik, keur ngora, keur lengok, keur pujangan, badur. Tara daek ngaji. Nepi ka kawin dan bisa ngaji. Nepi ka boga anak 5 dan bisa ngaji kene wa. Nepi ka boga incu masih kene dan bisa ngaji. Sedangkan ibadah kudu make nah, apakah terlambat atau belum? Tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu. Ngaji saminggu sakali di pengajian. Ngupingkeun pengajian. Insya Allah lamun urang ibadah sanajan ibadah urang loba kekurangan, banyak kekurangannya, tidak sempurna, enggak tahu ilmunya, tapi kalau kita sering hadir di pengajian rutin setiap malam Kamis dan istiqomah, insya Allah kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan yang ada di dalam ibadah kita, baik sholat dan yang lainnya, insya Allah akan diampuni karena kita masih dalam keadaan proses mencari ilmu. Ilmu nak kerjaan kene kurang, sanajan 2 minggu sakal.
Ta'anu kilaka manu bahaya, sudah ibadahnya tanpa didasari ilmu, ngaji deh. Dah entos lapor begitu mah. Pasti hajat di akhirat ibadahnya ditolak. Jadi sia-sia. Makanya kedudukan mencari ilmu agama di dalam agama Islam itu hukumnya wajib. Kan hadisnya jelas. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Innal malaikata tadau ajnihatiha li thalabil ilmi, tadau ajnihataha li thalabil ilmi. Lidhammi ma yatlubu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, mencari ilmu agama itu baik ilmu tauhidnya, ilmu usuluddinnya, ilmu fikihnya, usul fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu tasawufnya, ilmu-ilmu terutama ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan ibadah yang hukumnya fardu ain seperti sholat lima waktu dan yang lainnya. Itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan dapat pahala besar dari Allah, apabila ditinggalkan dosa besar kepada Allah. Itu pengertian wajib. Berarti kalau kita melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, maka Allah sudah menyediakan pahala besar di surga untuk orang-orang yang rajin melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Dan apabila kita mengabaikan meninggalkan kewajiban thalabul ilmi, Allah mengancam, sudah menyediakan azab yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang menyengsarakan, azab yang menghinakan di dalam neraka bagi orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Wajib, sholat lima waktu wajib. Thalabul ilmi wajib, sarua hukumna. Ulah sholat wajib tapi ngaji tar. Sarua ngaji wajib, sholat wajib. Dua-duanya wajib. Berarti dua-duanya harus di jalan itu. Sholat mah enggak poe 5 waktu. Ngaji mah timbang 2 minggu sakal. Masa enggak poe 5 waktu orang mampu. 2 minggu sekali jarang mampu. Ayo. Nah, sebabnya ngaji hawa kamu. Sebab ganjaran gede banget. Ganjaran ngaji, pahala ngaji itu lebih besar daripada pahala sholat. Lebih besar daripada pahala puasa Ramadan. Lebih besar daripada pahala ibadah haji. Lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, beliau bersabda, "Thalabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah." Kata Rasulullah dalam hadis ini bahwa mencari ilmu agama itu lebih afdal, lebih besar pahalanya menurut Allah daripada sholat, puasa, ibadah haji dan jihad fisabilillah. Mentak hawala sahabat dengan amuan. Sebab pahalanya gede banget. Jadi setan menghalang-halangi, ngagoda supaya orang jangan mencari ilmu. Setan nggak mau kita mendapatkan pahala besar dari Allah, maka setan dihalang-halang. Tapi ada sholat mah, setan didorong-dorong harus dia sholat. Nanti dia sholat percuma sama kayak ilmu setan. Tapi kurang setan. Nah, ayo sholat kita aja di setan deh. Haji. Ayo mau dihalang-halangi dia, bagi kita dia sholat ayo. Tapi sholatnya percuma sama kayak ilmu sholat Allah. Setan yang sering. Tapi begitu orang naik haji dihalang-halang. Dari depan, dari belakang, samping kanan, samping siapa kamar sih? Jangan datang kamu kita alat aja. Ayah kan mah. Tapi angkat ngaji, tiba-tiba betul mulu saya modal. Kita kalian tahu berarti dah. Betul setan dulu. Jadi setan nggak mau kita mendapatkan pahala besar dari pahala mencari ilmu, maka dihalang-halang tanpa kesentuh. Itu yang pertama yang dibutuhkan oleh amal, yaitu ilmu. Jadi yuk kita beramal dengan ilmu. Yuk kita berilmu di amal. Jadi bahasa saya mah, yuk amaliyah ilmiah. Ilmiah amaliyah. Amaliyah ilmiah amaliyah. Beramal dengan ilmu, berilmu di amal. Nah, kita dua-dua penting. Itu yang pertama. Wasani utawi kang kapindo iku annal amala satuhune ing satuhune utawi amal iku yahaju butuh amal
an-niyata ing niat. Li annal amal karena satune utawi amal la yasihu iku la yasihu ora sah amal illa bin niyati kajaba kalawan niat. Yang kedua yang dibutuhkan oleh amal adalah niat. Karena sesungguhnya amal tidak akan sah, tidak akan diterima kalau tidak didasari niat. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Dan setiap seseorang dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Sebab tempat niat dina hati. Walaupun amalnya amal baik, walaupun amalnya amal ibadah, walaupun amalnya amal ahli surga, walaupun amalnya amal akhirat yang kita kerjakan, tapi kalau niatnya enggak benar, itu enggak jadi ibadah. Contoh ya, kurang merek duit karandaannya 200.000. Tapi niatnya lain niat sodako, niatnya supaya mainnya bohong ke orang, supaya mainnya taperet ukuran, supaya mainnya daikan kau, supaya mainnya daikan diajak jalan-jalan kurang, daikan ditangkep kurang diperet ke 200.000. Nah, merek duitnya mah halus deh. Tapi lamun niatna lain sodako, niatna arek jalan-jalan, terus dibawa mojok, terus mojok duaan, naon tah? Oh gitu loh. Mas jadi goreng, kita jadi ibadah. Atau orang ya merek duit 100.000, kabudak ngora anu arek mabok. Kira-kira enggak jadi ganja jadi dosa ya? Dosa lah. Mentak niat, tapi niatnya kudu akur jeung pagaweanana. Sanajan niatna halus, tapi lamun pagawean anu jelas-jelas diharamkan ku agama, tetap mau jadi ibadah. Tetap mau jadi ibadah. Contoh orang ngasih uang 100.000 kepada orang untuk mabuk, niatnya sodako, tetap nggak jadi ibadah. Apa sebab? Sebab mabuk diharamkan oleh agama. Udah tahu orang mau beli minuman keras, orang disodakohan. Daripada sodakokah, anak mabuk kan, mendingan sodakah ke Ustaz Saipudin. Juga dulu dipakai beli beak, berlaku kita di lemah. Tapi itu setan. Lore, tapi benar lore ke. Lore, tapi benar lore salah. Nah, jadi yang kedua amal butuh niat. Sehingga kata para ulama dalam kitab Fathul Mu'in, anna niyata ruknun fil ibadah. Bahwasanya niat itu rukun, wajib di dalam segala ibadah, harus didasari niat. Salat wajib kudu usolli fardhul isya'i. Tadi ada arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, mengucapkan niat tulisan menjelang takbiratul ihram itu status hukumnya sunnah. Tapi tempat niat dina hate wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat di hate. Wajib niat dina hate, niat salat dina hate dibangun jeung pagawean salat yaitu takbiratul ihram. Nah, jadi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, sepanjang lisan kita mengucapkan Allah Akbar, maka di hati niat. Di hati niat dia. Abdi niat salat waktu isya 4 rakaat, madhep ka kiblat, jadi makmum karena Allah Taala. Bareng di niat salat dina hate wajib dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, hati ulah kosong, hati niat ulah takbiratul ihram Allahu Akbar, hati malah ini caranda.
Batu maniat yang harus keranda. Nah, gara-gara teh nyawa ilmuna. Jadi hati ulah kosong begitu Allah. Asupkeun niat tah hati tah. Kumaha niatna? Abi niat salat maghrib subuh 2 rakaat, madhep ka kiblat jadi makmum keun Allah taala bar tadi. Demikian baru 2 ya. Yang pertama amal butuh ilmu. Yang kedua amal butuh niat. Semuanya ada 4. Yang ketiga amal butuh sabar. Yang keempat amal butuh ikhlas. Jadi ilmu, niat, sabar, ikhlas. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Ini yang 4 wajib ada dalam setiap amal kebaikan, dalam setiap amal soleh, dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Wajib ada 4 perkara. 1 ilmu, 2 niat, 3 sabar, 4 ikhlas. Puasa Ramadan nahan lapar di subuh nepi ka maghrib lamun teu sabar kira-kira kumaha? Jam 8 malam kok di kamar ngopi ngarokok teh kana mau ngomong ieu teu kanyalan ku jelema ieu di manehna mana tah teh kana teh kanyalan ku jelema ieu eta setan ngomong ka manehna budeg cek setan teh sia lain jelema meureun ku aing mah lain batu sia setan cek mana kana jelema mah lain tebang meureun tuh gara-gara sabar, sebab jangan punah buka tungguan kita jadi ibadah butuh sabar. Demikian oleh karena sudah masuk waktu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Para jamaah yang mulia, akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang istighfar sekali we.